Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasruddin, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Pada kesempatan ini, saya mempersembahkan tugas koneksi antamateri modul 1.2 dengan judul Nilai dan Peran Guru Penggerak. Tugas koneksi antar materi ini diurai dalam bentuk ulasan refleksi 4P, yakni peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling pokok dan inti informasi bagi saya adalah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan prinsip mendidik pada guru, dan pada modul 1.2 tentang nilai dan peran yang harus dimiliki seorang guru. 2. Pada modul 1.1 filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana seorang guru pada prinsipnya menuntun segala kodrat yang ada pada anak murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan yang ketiga, mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak tentunya ada keterkaitan erat dengan modul 1.1 tentang filosofi pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Momen yang paling menantang bagi saya yaitu melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mengerjakan setiap tugas dengan adanya batas waktu, baik itu tugas personal yang waktunya 1 atau 2 hari, dan juga tugas kolaborasi yang hanya diberikan waktu 1 hari untuk berdiskusi bersama rekan sesama CGP. Bagaimana kaitannya antara modul 1.1 dengan modul 1.2? Yang saya pahami, pada modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara disebutkan pendidikan atau yang dikenal dengan istilah berpihak pada anak, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada kodrat alam, minat dan bakat yang dimiliki oleh anak untuk tumbuh dan berkembang atau mengikuti kodrat zaman hingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan, namun tanpa meninggalkan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Pada modul 1.2 tentang nilai dan peran seorang guru disebutkan nilai seorang guru adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran seorang guru menjadi pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, dari sini bisa kita simpulkan antara modul 1 dan modul 2 ini saling mengaitkan, saling berhubungan. Pada bagian ulasan yang kedua bertemakan perasaan. Selama mengikuti pembelajaran, baik melalui LMS, daring, ataupun luring, saya banyak mendapatkan pengetahuan baru.
Di antaranya ilmu filosofi pendidikan, manajemen diri, dan bagaimana mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini berarti apa yang saya lakukan atau metode mengajar yang saya pergunakan selama ini bukan yang terbaik dan tidak sesuai atau belum sesuai dengan ruh filosofi pendidikan. Pada bagian ulasan yang ketiga tentang pembelajaran. Pembelajaran sebelum mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Saya selalu mengedepankan penilaian ranah kognitif karena adanya materi pembelajaran yang harus selesai sesuai target waktu dan KKM nilai yang harus dicapai oleh setiap siswa. Pembelajaran yang baik ialah yang memiliki orientasi siswa minimal berakhlak baik dan tidak pernah bertingkah melawan kemauan guru. Saya kurang atau tidak pernah merefleksi dari apa yang saya kerjakan. Sekarang atau sesudah mengikuti pendidikan calon guru penggerak, pembelajaran yang seharusnya adalah menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dan selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. Mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru yang lain, menggerakkan komunitas praktis. Ada 5 nilai yang akan saya terapkan pada rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang, yaitu berpihak pada murid, lebih inovatif, refleksif, mandiri, dan kolaborasi. Berpihak pada murid dapat saya lakukan dengan kegiatan setiap memimpin pelajaran, saya selalu bersikap menuntun dan mengupayakan bagaimana proses pembelajaran itu menyenangkan bagi siswa-siswa saya. Kemudian lebih inovatif, artinya saya senantiasa menciptakan hal-hal baru dan berani berkarya sehingga anak-anak selalu tersajikan pembelajaran yang variatif. Untuk nilai reflektif, itu kegiatan adalah saya selalu berpikir terbuka dan bertanya pada diri sendiri dari apa yang telah saya kerjakan. Untuk nilai mandiri, berinisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri. Dan untuk nilai kolaboratif, saya senantiasa bekerja sama dalam komunitas praktisi. Di samping itu, saya juga akan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan inovasi. Dari uraian-uraian di atas, saya mengambil suatu kesimpulan. Melalui nilai dan peran yang dimiliki oleh guru penggerak, diharapkan konsep merdeka belajar yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan langkah awal terjadinya transformasi pendidikan yang lebih baik
untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila kepada anak didik, sehingga anak didik tidak hanya berhasil di akademik, namun juga memiliki keterampilan di bidang teknologi dan berakhlak profil pelajar Pancasila. Demikianlah karya ini saya buat dan saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.